Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kita bertemu di pertemuan pertama di Sistem Informasi Geografi membahas mengenai sistem koordinat. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat? Kemudian penggunaannya untuk apa dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya untuk keperluan di dalam GIS. Kalau kita lihat di sini ada satu bola bumi, globe, kemudian ada lokasi-lokasi benua atau negara, ada garis-garis gitu yang saling berpotongan. Nah, ini salah satu contoh dari sistem koordinat. Bagaimana kita menempatkan lokasi dari objek, dalam hal ini benua dan negara, di dalam permukaan bumi, kemudian kita memberikan referensi spasial. Cara kita membaca lokasi permukaan bumi tersebut, gitu. Cara kita membaca di mana negara Rusia, cara kita membaca Greenland dan sebagainya. Jadi ada koordinatnya. Minggu ini akan dibahas dulu mengenai pengenalan secara singkat fungsi dari SIG atau Geographic Information System, Sistem Informasi Geografi, GIS atau SIG. Kemudian sistem koordinat, jadi koordinat apa saja tipenya dan bagaimana cara kita menggunakannya. Kemudian dibahas juga mengenai proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini berguna untuk keperluan kita. Jadi bagaimana nanti peta-peta kita itu sebenarnya dihasilkan dari proyeksi bola bumi kita. Kemudian yang terakhir itu mengenai diskusi. Kenapa kita menggunakan SIG atau GIS? Di dalam hal ini, GIS itu berarti menyimpan banyak informasi spasial. Salah satu website di Pusat Survei Geologi itu menampilkan lokasi Indonesia, kemudian lengkap dengan atributnya, peta-peta geologi, peta geomorf, peta magnetik, dan peta-peta mineral. Nah, kalau kita klik, itu masing-masing lokasi tentu akan memiliki data yang berbeda-beda, atribut yang berbeda-beda. Kenapa kita menggunakan GIS? Karena hampir setiap data geologi itu mengandung informasi lokasi. Lokasi titik bor, lokasi reservoir, lokasi bencana, lokasi produksi mineral, lokasi lain-lain. Gitu, lokasi patahan dan sebagainya. Jadi GIS ini adalah representasi digital terbaik untuk data-data geologi kita. Dia bisa memvisualisasikan, menyimpan, dan kemudian melakukan manajemen data di dalam satu kerangka yang sama, yaitu GIS. Dan ini relatif mudah untuk digunakan, serta menggunakan prosedur-prosedur yang bisa kita produksi ulang. Jadi gampang kita ulang. Kalau kita bekerja dengan peta-peta secara manual, tentu ketika ingin merubah itu sangat sulit gitu ya, atau butuh waktu yang lama karena kita harus mengulang atau menghapusnya, menghapus secara manual kemudian dibuat yang baru. Nah, di dalam GIS itu karena dia berbasis digital, kita bisa melakukan updating itu secara mudah, cepat, hampir tidak berbayar, kemudian dia bisa kita ulang-ulang terus. GIS ini di bawah kombinasi keilmuan matematik, kemudian geografi berkaitan dengan lokasi atau spasial, dan kemudian berada di bawah pengetahuan dari sistem komputer. Jadi sifatnya itu menyimpan informasi-informasi spasial, lokasi, kemudian bisa kita manfaatkan sesuai dengan keperluan kita. Nah, contohnya di sini ini data per bulan Maret 2020. Kita bisa melihat bahwa masing-masing pulau di Indonesia itu memiliki jumlah terpapar COVID-19 yang berbeda-beda. Kita lihat di Pulau Jawa, gini itu memiliki jumlah terpapar yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wilayah yang lain.
Ini per Maret 2020 ya, bahkan di Sulawesi, Papua, dan sebagainya itu masih sedikit atau tidak ada sama sekali. Contoh yang lain bisa untuk peta navigasi, itu untuk kemaritiman, atau ada peta kadaster. Jadi untuk clustering lahan atau parsial dari batas-batas wilayah. Atau kalian kalau pernah menggunakan transportasi online, itu juga bisa untuk melakukan penjemputan. Tentu di sana ada lokasi, titik penjemputan, kemudian rute yang akan ditempuh oleh kita sampai tujuan dari lokasinya. Nah, jadi GIS ini tentu sangat berguna sekali ya, apalagi untuk kita orang-orang geologi. Kemudian siapa aja pengguna dari GIS? Nah, GIS ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat banyak gitu, dia kompleks dan mudah untuk digunakan. Contohnya kalau kalian ingin menggunakan GIS untuk menentukan lokasi kelayakan. Kalian ingin membuka kafe, kemudian tentu ada banyak kriteria, dekat jalan, dekat pasar, dan sebagainya. Itu bisa menggunakan GIS. Ada informasi-informasi lokasi, ada kriteria spasial. Kalian ingin membuat peta lereng, peta bentang alam, morfologi di satu daerah tentu berbeda-beda. Itu bisa menggunakan analisis topografi di GIS ini. Atau untuk kepadatan penduduk di satu wilayah, karena mengandung data spasial gitu ya, data lokasi, itu kita bisa manfaatkan GIS. Jadi GIS ini bisa berguna untuk kepentingan di berbagai tempat, banyak disiplin, kemudian dari berbagai bidang. Bisa kalian gunakan untuk mencari daerah rawan bencana, kemudian daerah untuk memanage fasilitas, taman, jalur wisata, dan sebagainya, untuk eksplorasi sumber daya alam, untuk rute logistik gitu ya, untuk transportasi, untuk pengukuran batas wilayah, panjang rel, panjang jalan, gitu ya, luas hutan, untuk pemetaan kecelakaan, di mana titik kecelakaan, kemudian rekonstruksi kejadian sebagainya itu bisa. Kemudian untuk manajemen lahan, pembagian lahan gitu. Kemudian untuk menginventaris sumber daya alam. Jadi satu kabupaten itu terdiri dari potensi sumber daya alam apa saja. Termasuk kalian di sini kalau ada air permukaan bisa menganalisis daerah aliran sungai.